Kamu adalah orang yang beruntung jika di beranda kamu ada video ini. Karena tak semua orang tahu bagaimana membuka rahasia alam semesta ini. Jadi sahabat saya menjadi seperti ini adalah karena di titik terendah saya. Di titik terendah saya inilah saya belajar tentang 3 kunci keajaiban alam semesta ini yang diungkapkan oleh Nikola Tesla. Ya, Nikola Tesla adalah sebagai seorang inspirasi utama bagi saya untuk bisa membuka unlocking the universe. Jadi katanya Nikola Tesla ini bahwa kalau kamu memahami 3 rahasia kunci alam semesta ini, maka kamu akan bisa menciptakan keajaiban kamu, katanya. Wow. Halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa, sahabat saya. My life is my blessing. Kamu tahu nggak ini jam berapa sekarang saya membuat video ini? Tebak. Ini jam 2:30. Wow, 2:30 dini hari ya. Kenapa sih saya begitu antusiasnya membuat video ini? Seperti apa yang saya katakan, bahwa untuk setiap realitas yang ingin kita ciptakan, sebuah realitas masa depan, apa yang ingin kita menjadi apa, itu harus kita pupuk, kita yakini, kita percayai. Dan yang paling penting sekali adalah kita sanggup bayar harganya. Jadi sahabat saya adalah seorang ASN, saya juga adalah seorang pelaku usaha, dan puji Tuhan, atas izin Tuhan, saya sudah mengelola 6 cabang koin laundry di Kota Medan. Amin. Atas izin Tuhan, dan Tuhan memberkati, saya bisa mengembangkan cabang-cabang ini lagi agar bisa lebih banyak manfaat yang saya berikan. Inilah satu hal yang harus kamu tahu, yang harus perlu saya sharing kepada kamu, ya, adalah bahwa saya menjadi seperti ini bukan karena kekuatan saya, dan juga bukan karena hebat saya, tetapi saya menjadi seperti ini adalah karena saya ingin menciptakan realitas saya. Melalui apa? Rahasia kunci alam semesta. Ini adalah poin yang paling penting. Sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali, sahabat saya. Sekalipun saya saat ini seorang ASN, dan saya ASN di salah satu kementerian yang bisa dikatakan jadwal bekerjanya agak begitu padat. Selain dari saya juga harus ke lapangan juga, saya juga harus menyelesaikan pekerjaan di kantor, saya juga adalah seorang ibu rumah tangga, saya juga adalah seorang istri, dan saya juga adalah seorang pelaku usaha. Dan di sela-sela waktu saya masih bisa menyempatkan waktu untuk membuat sebuah video ini. Video yang bisa mengajak kamu untuk bisa belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Kamu adalah orang yang beruntung jika di beranda kamu ada video ini. Karena tak semua orang tahu tentang bagaimana membuka, unlocking the universe, bagaimana membuka rahasia
rahasia alam semesta ini. Jadi sahabat saya menjadi seperti ini adalah karena di titik terendah saya. Di titik terendah saya inilah saya belajar tentang 3 kunci keajaiban alam semesta ini yang diungkapkan oleh Nikola Tesla. Ya, Nikola Tesla adalah sebagai seorang inspirasi utama bagi saya untuk bisa membuka unlocking the universe. Jadi katanya Nikola Tesla ini bahwa kalau kamu memahami 3 rahasia kunci alam semesta ini, maka kamu akan bisa menciptakan keajaiban kamu, katanya. Wow. Percaya nggak? Percaya. Ini dia. Jadi kalau kamu katakan, emang kamu nggak capek apa dengan pekerjaan yang begitu luar biasa, tapi kamu masih tetap, dan bahkan saya akui saya belum tidur ini. Saya belum tidur loh. Kamu masih bisa menciptakan tugas yang multiple itu, maka saya akan mengatakan semua bisa saya lakukan hanya ketika saya memiliki apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Apa itu? Oke, sebelum kita lanjutkan, boleh dong di komen, subscribe channel Imbal Grisel, dan bagikan kepada banyak orang agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa orang untuk bisa belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Oke? Jadi sahabat saya, berbicara tentang Nikola Tesla, kita akan berbicara tentang 3 keajaiban. 3 keajaiban untuk membuka rahasia alam semesta. 3 keajaiban itu adalah apa? 1, ingat ini ya, energi. Yang kedua adalah vibrasi. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Inilah yang paling utama yang harus kamu pahami jika kamu ingin unlocking atau membuka kunci alam semesta. Kita akan membahas pembahasan ini dari pertama, energi. Seperti apa yang dikatakan oleh hukum kekekalan energi, Albert Einstein mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sebelum kamu melangkah ke energi ini, ada satu hal yang paling utama penggerak dari energi itu, yaitu vibrasi. Vibrasi. Jadi, apa itu vibrasi? Apa itu vibrasi? Seperti apa yang dikatakan oleh Bob Proctor, salah seorang mentor saya. Dikatakan bahwa kita manusia itu tidak bergerak dalam sebuah konstan. Jadi kalau kamu lihat seseorang itu diam, dari dalam dirinya itu tidak benar-benar diam. Tubuhnya bisa diam, fisiknya bisa diam, tetapi tidak dengan resonansinya atau vibrasinya atau getarannya. Apa yang membedakan vibrasi manusia itu? Apa yang membedakan orang-orang yang sangat sukses itu dengan orang yang biasa, orang yang mediocre itu ada di vibrasinya. Vibrasi itu adalah sebuah emosi yang mendorong dia, yang menggerakkan dia akan melangkah kemana. Jadi kalau kamu belajar di bukunya Dr. J. Hawkins, Power versus Force, ada sebuah emosi yang menggerakkan kamu itu kemana. Kamu ingin bergerak ke zona power kah? Atau kamu bergerak di zona force?
itu semua terserah di dalam pilihan kamu, di dalam realitas yang ingin kamu ciptakan. Nah, inilah pentingnya kita memahami bahwa orang-orang yang sangat sukses itu selalu bergerak di zona power. Di zona power. Artinya di zona power ini adalah sebuah cinta kasih, kebahagiaan, kedamaian, penerimaan, willingness, keinginan, dan keberanian. Tetapi yang paling tinggi dari semuanya itu adalah ada di enlightenment, atau di dalam sebuah tercerahkan. Well, mungkin kita sebagai manusia biasa mungkin belum sanggup ke arah tercerahkan, karena hal-hal yang seseorang tercerahkan itu identik dengan mereka, para nabi kita. Nah, kita turunkan saja skala kesadaran kita di tingkat kedamaian, cinta. Inilah alasan yang paling utama yang mendorong seseorang itu bergetar ke arah cinta, ke arah kedamaian, ke arah sebuah kebahagiaan. Inilah yang mendorong seseorang itu untuk bergerak menuju sebuah hal yang tak terbatas. Nah, gampang nggak kita berada di dalam posisi frekuensi atau getaran yang tinggi ini? Apalagi ada yang namanya sebuah kenyataan, yaitu sebuah kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri, yang sering sekali menjadi trik jebakan untuk menurunkan getaran kita, yaitu frustasi. Frustasi ini adalah bagian dari kenyataan yang pahit untuk kita terima. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menyelaraskan getaran kita ketika kita berada di dalam masa-masa yang sangat sulit sekali? Hampir sangat tidak mungkin. Nah, inilah pentingnya ketika kita menghadapi frustasi adalah batu sandungan yang lain yang kita hadapi ketika kita mencoba mewujudkan impian kita adalah ketika keinginan kita itu tidak terwujud. Ketika keinginan kita itu tidak terwujud, seketika itu juga keraguan dan frustasi merembes dalam pemahaman bahwa alam semesta memiliki waktunya sendiri untuk menciptakan realitas kita. Jadi sahabat saya, frustasi itu adalah momok yang paling utama bagi kita ketika kita berada atau berusaha untuk menaikkan level kita. Ya, contohnya seperti apa yang saya lakukan ini. Sangat-sangat sulit sekali untuk menerima sebuah kenyataan. Saya sudah membuat sharing video bahkan di jam 2:30 dini hari. Dan seandainya penonton saya pun masih sedikit sekali, atau bahkan tidak ada orang yang subscribe dengan video ini. Ini adalah tantangan yang terbesarnya. Dan disinilah trik manipulatif dari frustasi itu. Ketika ekspektasi saya, ketika usaha saya tidak sesuai dengan kenyataan, disinilah tantangannya. Jadi bagaimana agar, ingat,
Bagaimana agar frustasi itu tidak menurunkan getaran kamu, tidak menurunkan level kamu yang seharusnya kamu di level power, kemudian kamu stres dan kamu masuki level force. Inilah tantangannya. Tantangannya adalah banyak-banyaklah bersyukur. Syukuri hal yang terkecil apapun yang kamu miliki. Bahkan ketika pencapaianmu begitu masih sangat-sangat sulit sekali, masih sangat jauh dari impian kamu, minimal yang kamu syukuri itu adalah syukur kamu bernafas, syukur kamu sehat, dan percaya ketika kamu berada di dalam rasa syukur yang begitu dalam sekali, maka sebuah energi itulah yang akan mendorong dari dalam diri kamu untuk tetap konstan, untuk tetap fokus di dalam zona level power kamu. Wow. Menarik bukan? Jadi sahabat saya, apa yang terjadi ketika kamu berada di level power? Yang terjadi adalah ketika kamu berada di level power, sama dengan frekuensi gelombang radio yang kamu inginkan. Artinya apa? Kamu harus setel dia gelombangnya ke tune in yang kamu inginkan. Dan begitu juga dengan vibrasi kamu. Ketika vibrasi kamu semakin meningkat, kamu tetap berada di level zona power, level kesadaran J. Hawkins, maka secara tidak langsung energi kamu akan termanifestasi. Jadi itu tidak dapat diciptakan, tetapi itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Inilah pentingnya agar kamu bisa tetap menjaga energi kamu, menjaga saldo energi kamu, seumpama dengan kamu menjaga uang yang ada di rekening kamu. Kamu harus menjauhi orang yang bisa menghisap energi kamu. Kamu harus menjauhi dengan orang yang suka mengkritik kamu, yang tidak menghargai kamu. Kenapa? Karena ketika kamu berada di level energi yang rendah, atau semisalnya kamu memiliki energi yang tinggi, tiba-tiba ada orang yang menggembos energi kamu, maka kamu akan kembali ke habitat semula, yaitu habitat ke zona force kamu. Apa itu zona force? Yaitu zona ketakutan. Ketakutan, merasa bersalah, malu, merasa bersalah, malu, tidak ada harapan, dan kekecewaan. Dan apa yang terjadi ketika kamu berada di zona force, sahabat saya? Sudah dipastikan bahwa kamu akan memiliki energi yang sangat rendah. Ketika kamu memiliki energi yang sangat rendah, maka getaran itu akan berada di frekuensi yang sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Jadi ketika kamu berada di dalam frekuensi yang sangat rendah, di situ energi kamu tidak akan terbangkitkan. Tidak akan ada inspirasi, tidak akan ada ide kreatif, tidak akan ada sebuah dorongan dari dalam, tidak akan ada motivasi. Yang ada, kamu akan merasa hidup kamu, ngapain capek-capek, itu hidup itu berat. Kita siapa sih? Masa kita membuat YouTube? Kita gak ada deh
networking kita. Kita bukan afiliator, kita tidak ada teman artis, ya kalah jauh lah dari mereka. Dan percaya, ketika kamu berada di dalam vibrasi force kamu, maka alam semesta ini, keajaiban itu akan tertutup bagi kamu. Oke, itu adalah alasan yang logik, alasan yang sangat bisa membuka inspirasi kamu. Jadi ketika kamu sudah memiliki getaran yang tinggi di zona power, dan di situ secara tidak langsung kamu akan berada di sebuah menaikkan frekuensi energi kamu. Maka ketika kamu memiliki energi yang begitu kuat sekali, energi yang luar biasa, yang tidak terkalahkan atau on fire terus, maka seperti yang saya lakukan, saya nggak ada capeknya. Ya kadang kamu perhatikan saja deh, saya bangun jam 4 mengurus anak, masak, kemudian ke kantor, pulang ke kantor, masih ngurusin usaha, ngontrol, ngecek, dan sekedar melakukan pendekatan berbicara dengan tim saya. Dan kemudian saya sampai di rumah jam 8 dan 9, masih saya harus mengajarin anak, mendampingi anak belajar, dan saya masih sempat di jam 2:30 ini membuat video. Wow, ada nggak saya merasa capek? Jujur nih, kalau kamu melihat saya capek, mungkin kamu akan melihat saya lesu, tetapi energi itu mendorong saya. Dan saya nggak tahu juga, saya mengalir saja, saya berbicara ini tanpa ada teks, tanpa ada buku baku saya, enggak, tetapi energi itu mengalir dari dalam pikiran yang saya tidak tahu dari mana itu berasal. Disitulah kekuatan alam semesta itu bekerja. Disitulah cara kamu membuka, unlocking the universe. Disitulah cara kamu menciptakan keajaiban, menjelajahi alam semesta. Jadi tidak salah seorang Nikola Tesla, seorang yang sangat-sangat pintar dari segi banyak hal di bidangnya. Dia begitu luar biasa sekali, bisa menciptakan sebuah yang namanya lampu sebelum lampu ini dihak patenkan oleh Thomas Alva Edison. Jadi sahabat saya, sangat-sangat membantu sekali. Jadi sekalipun video saya ini belum tentu langsung booming, saya percaya apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, ketika ada sebuah getaran power di dalam batin saya yang diyakini oleh pikiran saya, maka disitulah frekuensi saya akan menuju ke level apa yang saya inginkan. Dan ketika saya berada di level yang saya inginkan, maka energi saya lah yang penggeraknya. Saya nggak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi seperti yang saya selalu ungkapkan di buku Walls the Water, Science of Being Great, dikatakan bahwa ada zat kosmik, zat inti ilahi yang bekerja di dalam tubuh kamu ketika kamu masuk di dalam keheningan jiwa kamu. Jadi jangan kamu tanya itu zat itu dari mana, karena itu adalah zat ilahi yang berkumandang, yang zat ilahi yang menggerakkan kamu. Jadi semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silahkan share ke banyak orang, agar semakin banyak orang yang semakin merasakan manfaat dari video ini,
agar kita bisa dapat sama-sama belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi Oke, cukup sekian dan bye-bye.